jangan bermain di zona nyaman. Saatnya untuk men-challenge, untuk menantang dirimu sendiri untuk bisa naik ke step berikutnya. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara di Pick a Card. Kali ini saya akan membacakan peruntungan kalian tentang general, tentang karir, dan love life. Nanti saya kasih waktu kalian untuk memilih kartu mana yang ketarik untuk Anda. Semoga resonate ya. Sekarang kita mulai dengan yang general dulu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Tarik napas, silahkan dipilih mana yang ketarik untuk Anda. Sudah? Oke. Kartu pertama di sini tentang keuangan. Jadi buat kamu yang memilih nomor 1, sebenarnya nggak perlu khawatir kalau kamu harus mengeluarkan kewajiban yang memang mau nggak mau mesti kamu keluarin. Jangan merasa sayang, karena di belakang itu udah ada rezeki kamu yang nungguin kok. Jadi nggak usah yang takut kalau misalnya kurang, nggak usah khawatir kok ini kayaknya bayar ini itu nggak beres-beres gitu. Padahal memang tadi itu udah menjadi kewajibanmu untuk bayar. Jadi kalau memang sudah jatuh tempo apalagi gitu, segera bayar karena di belakang itu ada rezeki yang nungguin kamu kok. Oke. Untuk yang memilih kartu kedua, oke, The Dreamer. Jadi di sini lebih ke ikutin apa yang menjadi mimpi kamu. Bisa jadi kamu tuh udah punya angan-angan gitu ya, banyak banget angan-angan mau ini mau itu gitu ya, tapi merasa khawatir dengan keterbatasanmu sendiri. Padahal sebenarnya itu justru yang bisa mengganjal, bisa menghambat kamu buat maju. Jadi di sini lebih ke ikutin, jangan ditahan nih, soalnya banyak peluang-peluang yang ada di depan mata. Ikutin aja, karena itu kebanyakan juga bagian dari mimpi kamu sendiri. Apa yang memang sudah lama kamu inginkan. Jadi ikutin. Yang milih kartu nomor 3, oke, ini ada life experience. Di sini lebih ke bicara tentang waktunya untuk kamu mengembangkan sayap, karena sebenarnya selama ini kamu sudah punya jam terbang yang cukup banyak gitu. Jadi jangan bermain di zona nyaman. Saatnya untuk men-challenge, untuk menantang dirimu sendiri untuk bisa naik ke step berikutnya, naik ke level yang lebih tinggi. Kamunya mampu. Jadi saatnya untuk membawakan life experience tadi gitu, pengalaman-pengalaman hidupmu itu sudah cukup variatif, sudah cukup kaya, tinggal kamunya challenge lagi, mengembangkan diri lagi untuk bisa meningkat nih gitu. Kemampuannya bisa lebih meningkat lagi. Jadi jangan hanya bermain di zona nyaman aja. Oke, itu untuk bacaan secara general. Sekarang lebih spesifik, kita bahas tentang karir atau bisnis. Oke. Saya kasih waktu buat Anda memilih
kartu pertama, kedua, atau ketiga yang lebih ketarik buat kalian. Oke, sudah ya. Yang memilih kartu pertama ada Ace of Earth. Ini ngebahas tentang perjanjian-perjanjian atau kerjasama-kerjasama yang mungkin terjadi di selama minggu ini. Bisa jadi perjanjian yang baru, bisa jadi yang sudah ada perjanjian dan ini tinggal direalisasiin. Dan pastinya ini akan menghasilkan. Jadi ada duitnya gitu. Jadi untuk yang milih nomor 1, nggak usah khawatir apa yang Anda tunggu sama ini tentang perjanjian untuk kerjasama atau perjanjian itu udah tinggal gitu, istilahnya tinggal dijalanin kok gitu, udah ada di depan mata dan ada duitnya juga. Oke. Yang memilih kartu kedua ini ada King of Water. Di sini lebih ke kamu perlu buka hati, kamu perlu buka pikiran, perlu buka wawasan karena kemungkinan bisa bertemu atau bisa melakukan kerjasama dengan orang yang memang jauh lebih senior dibanding kamu. Jadi kalau ngomongin pengalaman, ngomongin jam terbang, dia lebih jago gitu. Nah, jangan bikin kamunya jadi ngerasa minder atau kamunya ngerasa kecil hati gitu ya. Aduh saya nggak ada apa-apanya nih. Justru malah ini waktunya, kesempatan kamu untuk nimba ilmu, untuk bisa diskusi gitu banyak hal. Karena orang ini cukup wise, orang ini cukup humble. Jadi justru tanyakan apapun yang sebenarnya kamunya penasaran gitu. Jadi kalau kamu tanyain aja. Jadi kamu bisa banyak belajar sama orang. Oke. Untuk yang memilih kartu ketiga ini ada Unity. Di sini lebih ke perlu komunitas atau perlu kelompok, perlu tim baru yang bisa menunjang, yang bisa memaksimalkan apa yang menjadi skill atau kemampuan kamu. Jadi di sini kamu lebih ke cari peluang yang memang sebenarnya nggak hanya kamu nih yang ngejalanin, tapi justru kerjasama tim yang diperluin supaya hasilnya bisa lebih cepat terlihat, supaya hasilnya bisa lebih berkembang, supaya hasilnya bisa sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi jangan main sendiri, jangan sangat single fighter. Di sini saatnya kamu untuk berkolaborasi, untuk mencari orang-orang yang punya misi visi yang sama, yang punya hobi, yang punya keinginan yang sama dengan kamu. Oke? Oke, sekarang tentang love life. Oke, saya kasih waktu buat kalian untuk memilih mana yang ketarik di antara 3 kartu ini. Oke, tarik napas dulu. Oke, untuk yang memilih kartu pertama, di sini ada The World. Mengenai hubungan asmaramu minggu ini relatif aman, relatif tidak terlalu banyak gangguan, baik yang punya pasangan maupun yang enggak gitu ya. Yang enggak pun juga masih cukup enjoy, enggak yang terlalu khawatir, enggak yang terlalu panik dengan kesendiriannya, juga enggak ngerasa lonely juga gitu ya. Jadi untuk yang memilih kartu pertama cukup aman secara asmara. Untuk yang memilih kartu kedua ada Ace of Air. Waktunya untuk bisa lebih perbanyak quality time.
quality time dengan pasangan kalau memang yang sudah punya pasangan. Jangan cuman sekedar melakukan rutinitas seperti biasa, tapi usahakan untuk ada ininya gitu loh, ada value-nya gitu, ada nilainya, di mana apa-apa yang menjadi ganjalan kamu ya kamunya bisa utarain. Apa-apa yang kamu ngerasa itu jadi masalah juga bisa kamu sharing. Jadi di sini saatnya untuk banyak komunikasinya dari hati ke hati. Termasuk ngebahas misalnya tentang keluarga, even itu keluarga sendiri atau keluarga pasangan. Jadi lebih ke di sini dibutuhkan komunikasi benar-benar dari hati ke hati, bukannya bermaksud saling menjelekan misalnya keluarga, tapi lebih ke ini gimana nih solusinya gitu. Jadi lebih ke diskusi secara mendalam. Sementara untuk yang masih single, saatnya juga untuk keluar nih. Keluar gimana? Cari komunitas baru yang bisa ketemu sama orang-orang baru. Komunitasnya yang gimana ya? Komunitas yang kamu sukain aja gitu, yang ngambil dari hobi kamu gitu. Supaya kans untuk ketemu sama orang baru, sama orang yang bikin kamu nyaman atau bisa ngobrolnya nyambung juga bisa dapet. Oke, itu yang milih kartu kedua. Yang memilih kartu ketiga, oke. Di sini ada awakening. Di sini clue-nya adalah coba untuk nggak memaksakan kehendak. Coba untuk melihat perspektif dari sudut pandang yang lain. Jadi di sini kalau yang sudah punya pasangan jangan yang mau menang sendiri. Jangan yang pokoknya gue maunya gini. Nggak ngedengerin nih maunya pasangan atau nggak dengerin masukan pasangan. Jadi di sini lebih ke tanyain sebenarnya gitu, dia tuh pendapatnya gimana gitu. Dan kamunya mesti bisa melihat dari sudut pandangnya dia. Jangan kekeh, jangan mau menang sendiri, hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Untuk yang masih single gimana? Sama, jangan egois. Jangan yang istilahnya, oh gue tuh begini loh, jadi kalau misalnya yang mau deketin, oh, gue mesti yang begini. Sebenarnya balik lagi nggak salah dengan itu, tapi tadi usahakan untuk jangan hanya maunya punya pasangan nanti yang begini yang begitu, tapinya nggak mau introspeksi, nggak mau memantaskan diri. Maunya misalnya punya pasangan yang bersih, yang ganteng, padahal dirinya sendiri malas mandi. Nah itu kan nggak ini ya gitu, nggak berbanding lurus gitu. Jadi poinnya adalah jangan maunya banyak, tapi lihat dulu ke diri sendiri juga gitu. Oke, demikian bacaan Pick a Card untuk minggu ini. Semoga banyak yang resonate dengan kalian ya. Terima kasih.